Shalom keluarga IBC, apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan ya. Nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan minggu ini diambil dari Wahyu 1 ayat 1-3 dengan tema kebahagiaan orang yang membaca, mendengar, dan melakukan perintah Tuhan. Saya akan bacakan salah satu ayatnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Demikian nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama Pendeta Markus Saliman Wangsa. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, silahkan untuk mengirimkan permohonan doa Anda dan ucapan syukur ke nomor yang tertera di layar Anda. Mari siapkan diri kita untuk beribadah, karena worship team sudah bersiap untuk melayani dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam namamu ada mujizat, aku percaya. Shalom jemaat IBC, selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, amin. Apapun keadaan kita saat ini, kita sedang di atas, di bawah, mungkin kita sedang, uangnya menipis misalnya karena ini adalah akhir bulan, betul? Ini minggu terakhir di bulan Januari, karena minggu depan kita akan memasuki bulan berikutnya di tahun 2021. Apapun keadaan hidup kita, kondisi perekonomian kita, kesehatan kita, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Yuk sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati bersukacita. Katakan bersama-sama, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukar, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dengan hati bersyukur bersukacita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersukar, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan sukacita katakan,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, katakan sekali lagi dengan sukacita. Bersyukurlah kepada Tuhan, come on. Sebab Dia sewa, bahwasannya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Say one more time. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Semuanya katakan, bersyukurlah. Yeah. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan hari ini, katakan haleluya. Haleluya. Yang bersyukur katakan amin. Amin. Yeah. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Sangat baik, begitu amat sangat baik sekali. Mari kita sama-sama mengadakan saat teduh. Mari pejamkan mata kita agar kita bisa lebih berkonsentrasi lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari perkatakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita rasakan, apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, melalui hidup kita, melalui pekerjaan yang kita lakukan, melalui studi yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bisa menjalani, melalui keluarga yang mungkin kita masih bisa melihat, merasakan mereka semua. Kita bersyukur untuk hal-hal yang bahkan Tuhan belum berikan, Tuhan belum sediakan. Mungkin karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Mari kita senantiasa untuk mengucap syukur apapun keadaan hidup kita, apapun kondisi, situasi yang sedang terjadi. Tuhan, kiranya ini semua tidak mempengaruhi sukacita kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau terus bermegah, kami mau terus bersukacita di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami sukacita, yang dimana dunia ini tidak bisa merenggutnya dari kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan segenap hati kita sembah Dia, kita puji Dia. Biarlah hidup kita menjadi penyembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Biarlah ini jadi kerinduan kami. Ku sembah Yesus, Kau ku sembah, selalu ku rindukan indah hadirat-Mu Tuhan. Ku kagumi karya-Mu, ku nikmati tata kudus-Mu, karena
sembah, Yesus kau ku sembah. Yesus ini pengen banget Kau ku sembah, Yesus kau ku sembah, Yesus kau ku sembah. Oh, selalu ku rindukan indah hadirat-Mu Tuhan. Ku kagumi karya-Mu, ku nikmati tata kudus-Mu. Kau ku sembah, Yesus kau ku sembah. dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Mari sembah Dia. Kau ku sembah, Yesus kau ku sembah. Selalu ku rindukan indah hadirat-Mu Tuhan. Ku kagumi karya-Mu, ku nikmati tata kudus-Mu. Kau ku sembah, ku sembah, Yesus kau ku sembah. Oh, kau ku sembah, Yesus kau ku sembah. Oh, selalu ku rindukan indah hadirat-Mu Tuhan. Ku kagumi karya-Mu, ku nikmati tata kudus-Mu. Kau ku sembah, Yesus kau ku ku sembah, Yesus kau ku sembah, Yesus kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus kau ku sembah. Kau Yesusku, Kau Allahku, Kau Tuhanku, selamanya, selamanya kan ku sembah Kau, muliakan. Oh, Yesus terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh, Jesus, you're so good to me. Oh, oh, Engkau baik bagiku, Kau baik bagiku, Kau baik bagiku Tuhan. Oh, Kau baik bagiku. Jesus, you're so good to me. Jesus, you're so good to me. Jesus, you're so good to me. Kebaikan-Mu melebihi hidup kami Tuhan.
baik kamu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Meski kami terjatuh dan terjatuh, tangan-Mu selalu terbuka untuk kami Tuhan. Pengampunan-Mu selalu ada bagi kami, karena Engkau mengasihi kami. Dan itulah janji-Mu Tuhan yang tidak akan pernah Engkau ingkari. Engkau mengasihi kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami rindu terus sujud di pelataran, menikmati kasih-Mu. Kami rindu hati kami berkumpul, bersatu, menyembah-Mu Yesus. Biar belas kasihan-Mu Tuhan menaungi setiap kami. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku Allah-Mu. Dengan segenap hati kita katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Oh, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku Allah-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Say one more time. Oh, biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Oh, curahkan kuasa Roh Kudus,
yang rindu untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi kemuliaan-Mu, dipenuhi api dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, biar belas kasih-Mu melingkupi kami, biar kuasa-Mu memenuhi kami. We need you God, I need you. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami boleh menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah ini jadi kerinduan kami Tuhan untuk senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Tuhan kami mau semakin serupa dengan Engkau Tuhan, semakin bisa mengasihi lebih baik lagi, semakin bisa memiliki sejahtera, kedamaian, sukacita dalam hidup kami lebih lagi. Melalui firman Tuhan yang akan dibagikan, biarlah kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami pada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah menyembah Tuhan. Haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Anda untuk mendengar firman Tuhan dari kitab Wahyu yang dimulai dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya memberikan tema yaitu diberkatilah orang yang membacakan, mendengarkan, menuruti firman Tuhan. Diberkatilah orang yang membacakan dan mendengarkan dan juga menuruti firman Tuhan. Mengapa saya katakan diberkatilah, bukan berbahagialah? Karena itu kata berbahagialah bisa diterjemahkan diberkatilah. Memang orang yang diberkati pasti berbahagia. Oh, luar biasa saudara. Memang rupanya mengapa
Yohanes mulai ayat seperti ini saudara, karena umat Allah pada waktu itu memang ibadahnya juga tidak jauh dari apa yang dilakukan di sinagog-sinagog ketika mereka masih percaya, masih mengikuti agama yang lama, keyakinan yang lama. Yaitu selalu ada orang yang membacakan firman Allah sebelum firman Allah disampaikan oleh para imam. Dan Rasul Yohanes ingin supaya orang bukan hanya membacakan saja, tapi tidak melakukannya. Supaya orang tidak hanya mendengar bacaan firman Tuhan itu, tapi tidak melakukannya. Maka berbahagialah orang yang mendengar, orang yang membacakan, mendengarkan dan melakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa berkat? Apa yang membuat hidupnya berbahagia? Yang pertama, saudara. Yang pertama, saya dan saudara akan ditunjukkan atau diberitahukan apa yang harus segera terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, dan bahkan kehidupan dunia ini, situasi dunia ini. Itu kalau saya dan saudara mau membacakan, mendengarkan, dan kemudian melakukan perintah-perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu. Bahkan di seluruh Alkitab pun pasti demikian. Tapi Yohanes ingin menekankan Wahyu ini supaya sungguh diperhatikan, karena ini adalah tulisan Yohanes yang terakhir. Saudara, ini luar biasa, saudara. Karena apa, saudara? Kalau kita belajar dari kitab Wahyu, saudara, saya berikan contoh sedikit saja. Kalau Tuhan kehendaki, kita akan kupas kitab Wahyu dalam tahun ini, saudara. Tapi saya akan berikan contoh, saudara. Di dalam kitab Wahyu itu, bagaimana Yohanes melihat ada melihat anak manusia, anak domba Allah itu membuka meterai dalam kitab. Lalu dibuka meterai pertama itu, keluar itu kuda putih, saudara. Dan penunggangnya membawa panah untuk merebut kemenangan. Itu sudah Wahyu pasal 6, saudara. Berarti ada satu peperangan yang luar biasa. Tapi kuda putih itu akan merebut kemenangan. Pasti nanti kalau kita betul-betul ini kita akan kupas kuda putih itu apa, siapa nanti. Kemudian meterai kedua itu ada kuda merah padam, saudara. Dan diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera di muka bumi, sehingga akan terjadi banyak apa itu? Saling bunuh membunuh, saudara. Dikatakan di sini. Mungkin antar suku saling bunuh membunuh, antar bangsa, bahkan sesama. Wow, karena tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Diambil oleh malaikat kedua yang kuda merah padam itu, saudara. Kemudian meterai ketiga itu seekor kuda hitam. Dan penunggangnya itu menyerukan adanya harga-harga yang mahal. Harga makan yang mahal, berarti ada bencana kelaparan. Kalau ada bencana kelaparan, kurang persediaan bahan makan, maka harga melonjak tinggi. Dan orang-orang yang tidak punya kemampuan tidak bisa membeli, sehingga menderita kelaparan. Dan kalau Indonesia tahun 65 itu, saudara, itu kalau sudah mengalami tahun 65 itu luar biasa. Aku mengalami itu. Tidak semua orang bisa membeli makanan. Kemudian, saudara, meterai yang keempat yaitu seekor kuda hijau kuning. Penunggangnya itu bernama Maut dan diberi kuasa oleh Tuhan untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan binatang buas, dan juga penyakit sampar, sampai 1/4 penduduk dunia ini mati. Wow, seperti apa ya kalau itu akan segera terjadi, saudara? Luar biasa. Kemudian yang kelima,
Rasul Yohanes melihat di bawah Ka'bah, di bawah tempat untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Di bawah misbah banyak jiwa-jiwa yang mati karena Yesus Kristus. Dan mereka diberikan jubah putih dan untuk sabar menunggu sampai pembalasan Allah nyata kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus. Dan kemudian meterai ke-6, gempa bumi yang menimpa seluruh dunia. Wah, luar biasa. Dan yang ke-7, baru melihat surga sunyi senyap dan kemudian ada sangkakala. Itu pun 7 sangkakala, saudara. Saya akan jelaskan nanti, sabar. Tapi yang jelas, kalau saya sudah tekun mempelajari, mau membaca, mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, dan kalau dalam kitab Wahyu ini betul akan segera ditunjukkan apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan juga dunia ini. Beberapa tahun yang lalu saya sudah berkata kepada saudara, yang terpenting akal mengandung hikmat, yang terpenting akal mengandung hikmat. Dan sekarang ini betul-betul nyata, saudara, nyata bahwa corona itu betul-betul harus ada akal yang mengandung hikmat. Gak boleh sembrono, gak boleh nantang Tuhan, gak apa-apa aku gak pakai masker, tuh aku dilindungi Tuhan. Gak boleh itu nantang sama Tuhan. Harus punya hikmat tetap. Dan hikmat itu sudah diberikan sekarang ini, bukan kepada anak Tuhan, kepada seluruh dunia sudah diberikan. Pakai masker, jaga jarak, tidur yang cukup, jangan suka begadang kurang tidur. Bagaimana bisa mendapatkan makanan yang membuat imun kita tinggi dan sebagainya, saudara. Luar biasa. Ini sungguh-sungguh saya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur sudah memberitahu lama perlunya akal mengandung hikmat. Akal mengandung hikmat mungkin sudah 2-3 tahun, saudara. Ini luar biasa, saudara. Dan yang kedua, saudara, diberikan berkat ini, yaitu berkat memiliki daya tahan, kemampuan dalam penderitaan. Mari kita lihat, itu adalah gereja di Smyrna, saudara. Gereja di Smyrna, saudara, yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 dan 9, saudara. Dan 10 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis, mengaku jemaat Allah. Karena berkata jemaat Yahudi itu jemaat Allah, tapi sebenarnya itu jemaat iblis, yang memfitnah anak-anak Tuhan. Sampai anak-anak Tuhan harus menderita, harus jatuh miskin. Bahkan ada yang harus masuk ke dalam penjara. Karena mungkin kalau dia jualan tidak ada yang membeli, saudara. Difitnah. Kalau mereka cari pekerjaan mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Sehingga jatuh miskin, saudara. Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kemudian ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jangan takut karena kesusahan itu hanya 10 hari. Artinya waktu yang tidak lama dan juga tidak sebentar. Waktu Allah, karena Allah tahu, saudara, seberapa kekuatan
kita menahan pencobaan, menahan penderitaan. Allah tahu saudara, tiap-tiap orang berbeda. Tapi Allah berkata, itu hanya 10 hari. 10 hari artinya waktu yang tidak lama. Dan juga di mana ada awal dan ada akhir. Waktu yang tidak lama yang sesuai dengan waktunya Allah. Itu sering selalu saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Sering sekali saya mengatakan ini. Bahwa masalah tidak pernah akan berakhir dalam hidup saya dan saudara. Hanya orang yang beriman itu yang menang. Yang bisa bertahan. Beri kemampuan bertahan dalam penderitaan. Dan kemudian akan keluar dari penderitaan itu. Karena Allah akan membuat jalan keluar yang membuat kita cakap menanggungnya. Dan waktunya tidak lama. Dan juga tidak sebentar, sesuai waktu Allah. 10 hari. Mungkin 10 jam. Ya, 10 jam saja mungkin. Nggak sampai sehari berarti ya. Oh, karena 10 hari berarti saudara. Mungkin 10 hari itu bisa 10 bulan. Dan mungkin bisa juga 10 tahun. Waktunya Allah. Waktunya Allah. Seperti bangsa Israel yang memang ditentukan oleh Allah 70 tahun ada di Babel, ya 70 tahun itulah karena Allah yang memberi kekuatan kepada mereka selama 70 tahun. Kalau kita sudah tua, mati sudah ya. Tapi yang jelas itu waktu Allah. Itu sebabnya kemudian Allah berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Kemudian berkat yang selanjutnya saudara. Berkat yang selanjutnya. Di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, fitnah dan jemaat iblis itu, Tuhan bisa mendatangkan jiwa-jiwa yang bertobat, percaya Yesus melalui hidup saya dan saudara yang kemudian banyak yang bergabung bersama kita. Mari kita akan lihat saudara. Kita akan lihat dalam pasal 3 ayat 7, yaitu firman yang disampaikan kepada gereja di Philadelphia yang mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Allah punya kunci yang disebut kunci Daud. Kalau Allah sudah membuka, tidak bisa menutup. Kalau Allah sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Dan kemudian ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Segala pekerjaanmu. Aku akan membuka pintu berkat bagi kamu. Pintu berkat. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi aku akan memberkati kamu. Gitu saudara. Kekuatanmu tidak seberapa, modalmu itu tidak seberapa kalau kamu usaha. Modalmu itu tidak seberapa, saudara. Kalau diukur dari kepandianmu itu tidak seberapa, saudara. Tapi aku membuka pintu berkat bagi kamu. Tidak ada yang bisa menutup kalau aku sudah membukanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Karena apa, saudara? Disebutkan di situ. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Namun engkau menuruti firman-Ku. Saudara, ini luar biasa, saudara. Namun engkau menuruti firman-Ku, sehingga aku buka pintu berkat itu. Walaupun kekuatanmu tidak seberapa, walaupun modalmu tidak seberapa, walaupun kepandianmu tidak seberapa, tetapi aku buka pintu berkat itu untuk kamu. Di tengah fitnah, kesulitan, pada umumnya Allah berkuasa membuka pintu berkat bagi orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita terus berjuang untuk menuruti firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan
mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dibukakan pintu berkat walaupun kekuatannya tidak seberapa, modalnya tidak seberapa, kepandaiannya tidak seberapa, atau kurang pergaulan dan sebagainya. Tapi kalau Allah sudah membuka, tak ada yang bisa menutup. Dan yang kedua, bahkan ketiga ya, satu tadi bertahan, diberi kemampuan bertahan dalam penderitaan, tetap dibukakan pintu-pintu berkat walaupun kekuatannya tidak seberapa. Dan kemudian justru jemaat yang mengaku jemaat Allah tapi suka memfitnah anak Tuhan pada waktu jemaat orang-orang Yahudi ini, mereka akan diserahkan kepada kita. Siap saudara kalau kita menerima penyerahan Allah dari jemaat-jemaat yang sudah orang-orang yang tidak suka kepada Kristus yang bertobat. Apakah saudara sudah siap? Ayo saudara, kalau sudah siap, Allah berkuasa membuka itu dan menyuruh banyak orang bertobat dan melayani Tuhan, memuji Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Tapi apakah saudara sudah siap? Apakah nanti berkata sibuk, capek dan sebagainya? Bagaimana akan dipercaya Allah kalau demikian? Kalau Allah sudah membuka, tak ada yang bisa menutup. Dan yang keempat berkat itu adalah dilindungi dari bahaya. Perhatikan saudara, ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, menuruti firman-Ku, diulang lagi juga. Ini penting, tekun menantikan aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Akan dilindungi saudara. Ada bahaya kelaparan saja saudara, dilindungi tetap bisa makan saudara. Walaupun ada bahaya kelaparan, tetap dilindungi Allah sehingga tetap bisa makan. Ada gempa bumi, saya dan saudara dilindungi untuk tidak tertimpa dari gempa bumi itu, selamat dari gempa bumi itu. Ada api yang dilemparkan ke dunia ini dari surga yang akan membunuh sepertiga penduduk dunia, saya dan saudara dilindungi. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan semua itu sekali lagi, berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Dan ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes pasal 14. Yang terpenting adalah ketekunan anak-anak Tuhan dalam melakukan perintah-perintah Tuhan dan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Dan kemudian ditekankan lagi yang terpenting pasal 17. Saya dan saudara berdoa untuk memiliki akal yang mengandung hikmatnya Allah. Dan hikmat Allah itu karena saya dan saudara takut akan Allah. Karena saya dan saudara mau terus mendengar firman Allah dan melakukannya, hikmat Allah itu datang. Hikmat Allah tidak bisa dipelajari oleh siapapun, kecuali akan terjadi dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan dan mau terus menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat, kekuatan, dan membuat kita sungguh-sungguh tetap eksis, tetap diberkati Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam segala keadaan seperti situasi pandemi COVID ini. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan, juga sudah memuji nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah pagi ini. Kita akan doa syafaat dan doa berkat. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan saatnya kami akan mengakhiri rangkaian ibadah ini, rangkaian ibadah pagi ini ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya sungguh-sungguh vaksin ini segera dapat menyentuh seluruh penduduk Indonesia ini Tuhan. Yang diperkirakan yang harus mendapat vaksin ini 180 sampai 200 juta jiwa ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan yang mengendalikan semua itu. Kami percaya semua itu menjadi kehendaknya Tuhan. Pakailah pemerintah kami untuk bisa menyelesaikan vaksin ini dengan baik dan betul-betul menjadi berkat bagi bangsa ini, sehingga ekonomi segera akan juga naik, semua kegiatan boleh berjalan dengan seperti sedia kala, termasuk ibadah-ibadah raya kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami terus berdoa, hiburkan mereka yang susah, buka jalan keluar yang menghadapi permasalahan, dan juga sembuhkan anak-anakmu yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi itu nyata dalam kehidupan anak-anakmu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam pesan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai jemaatmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini bisa memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Update minggu ini, saya akan memberikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel IBC Production atau melalui WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian IBC Updates minggu ini. Stay healthy, stay blessed, and stay at home. God bless you.